pasien kita dengan penyakit COVID-19 ini selalu disertai dengan penyakit-penyakit bawaan. Yayasan Saragi ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan baik untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Aryo Remaja dalam Voice of Sumut. Kita ketahui di masa pandemi COVID-19 saat ini, keteladanan dan dedikasi yang diberikan oleh para dokter menginspirasi banyak orang dalam upaya pemulihan para pasien COVID-19. COVID-19 bukanlah satu-satunya yang dihadapi Indonesia saat ini. Masih ada beberapa penyakit menular lainnya yang mesti mendapat penanganan, seperti demam berdarah, rabies, malaria, dan yang lainnya. Selain itu masih ada jenis penyakit tidak menular seperti jantung, kanker, diabetes masih menjadi penyakit yang mematikan. Bukan saja penyakit ini sangat serius, pengobatannya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit yang dapat menghilangkan hari produktif pasien dan keluarganya. Dalam laporan Kementerian Kesehatan, kasus meninggal karena COVID-19 mencatat penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Hal ini berarti penyakit tidak menular bukanlah masalah yang enteng. Penanganan dan pengendaliannya juga membutuhkan dokter spesialis, tentunya handal dan berkonsentrasi penuh. Nah, saat ini saya tengah bersama dengan Dr. Paulus Tinambunan SPAN, selaku Ketua Tim Pinere Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Umum Jasamin Saragi. Apa kabar, Dok? Baik. Dok, terima kasih sudah bergabung dengan Sumut TV. Saya melihat dari tadi dokter itu sangat segar bugar. Itu bagi tips dong, Dok, untuk mengawali perbincangan kita, Dok. Oke, untuk tips tetap bugar ya, yang paling penting kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Siap. Seperti yang digaungkan oleh pemerintah, memakai masker, tetap kita menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Di samping itu kita tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti itu, dan juga tetap beraktivitas seperti biasa. Tanpa menentang protokol-protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Saya rasa seperti itu. Oke, Dok, kita ke perbincangan selanjutnya, Dok. Kita tahu kan Rumah Sakit Umum Jasamin Saragi ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Sampai saat ini data pasien yang telah ditangani saat ini Rumah Sakit Jasamin Saragi dimulai dari tanggal 27 Maret sampai per hari ini, September hari ini, bulan November saat ini, kita sudah menangani 164 orang dengan penyakit COVID. Penyakit COVID dalam arti dalam kondisi yang ringan, sedang maupun dalam kondisi penyakit yang berat. Saat ini dengan jumlah 164 orang, pasien kita sudah sembuh sampai mencapai angka 127 orang. 127. Ya, dengan jumlah kasus yang meninggal dunia juga ada yang cukup memprihatinkan, namun dengan jumlah yang cenderung lebih sedikit di angka 20 orang. Kira-kira seperti itu. Ada nggak kondisi-kondisi yang memang betul-betul sangat memerlukan konsentrasi tinggi dalam penanganan pasien ini? Rata-rata pasien dengan kondisi COVID-19 memang kita memerlukan konsentrasi yang tinggi dan memakan perhatian yang cukup tinggi dari kita. Oleh sebab itu Rumah Sakit Umum Jasamin Saragi membuat tim khusus untuk penata laksanaan pasien dengan COVID-19, murni dengan pasien dengan penyakit COVID-19 atau dengan penyakit penyerta lainnya, seperti itu. Dok, dari sekian penanganan pasien COVID-19 ini, apakah ditemukan adanya pasien-pasien yang memang memiliki penyakit bawaan seperti itu, Dok? Rata-rata memang pasien kita dengan penyakit COVID-19 ini selalu disertai dengan penyakit-penyakit bawaan. Seperti yang saat ini kita rawat, saat ini ada pasien yang sedang kita rawat dengan penyakit gagal ginjal juga. Ada juga penyakit jantung koroner, ya, ada juga dengan penyakit hipertensi. Nah, rata-rata seperti itu. Memang ada juga pasien kita yang dia murni hanya penyakit COVID-19 saja, namun tidak banyak. Rata-rata selalu dengan penyakit-penyakit penyertanya. Ada penyakit-penyakit yang sudah ada bawaannya sebelumnya disertai dengan penyakit COVID-19. Gitu. Umum yang ditemukan, Dok? Rata-rata pasien kita dengan penyakit minimal dia dengan penyakit hipertensi, sakit gula, dengan gangguan ginjal, nah seperti itu kira-kira. Ada nggak perlakuan khusus yang diberikan
semua pasien kita dengan penyakit COVID-19 perlakuan semua dilakukan ditangani dengan perlakuan khusus, dalam arti kita menggunakan APD yang layak, Siap. ya, menggunakan APD yang layak, menggunakan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan instruksi daripada pemerintah. Seperti itu. Jadi semua pasien yang sudah masuk dalam kategori COVID-19 kita lakukan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan protap-protap yang diatur oleh pemerintah. Dok, seperti dokter bilang tadi, bagi pasien yang memiliki penyakit bawaan itu sangat rentan untuk penularan penyakit seperti itu. Salah satunya virus COVID-19. Apa memang seperti itu, Dok? Pasien dengan adanya komorbid sebelumnya ya akan memiliki kemungkinan kans untuk terpapar COVID-19. Tapi dalam arti memang tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan seperti itu. Jadi saran kita memang selalu kita anjurkan supaya mereka yang memiliki penyakit-penyakit bawaan tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan seperti yang diarahkan oleh pemerintah. Ya, menjaga jarak itu menjadi sangat penting, menjaga kebersihan, menggunakan masker. Nah, dengan melakukan protokol ini maka meminimalisir kemungkinan risiko kita untuk terpapar COVID-19. Yang paling kita khawatirkan dari kondisi penyakit COVID-19 ini, dia akan menginfeksi paru-paru ya. Menginfeksi paru-paru. Yang sampai saat ini menjadi masalah adalah bagaimana dia mengakibatkan terjadinya gangguan pernafasan daripada si pasien itu sendiri. Nah, terlalu cepatnya kondisi pasien dengan COVID-19 akan sangat mudah untuk menularkan ke pasien-pasien yang lainnya. Nah, ini yang menjadi kesulitan kita. Mungkin dari beberapa kasus, dari kasus ringan sampai kasus sedang mungkin bisa kita tangani, tapi pada kasus-kasus yang berat, misalnya pada pasien-pasien dengan komorbid, ada sakit jantungnya tadi, sakit gula, pada usia-usia tua, nah penyakit ini akan lebih sulit untuk kita tangani, memerlukan perhatian yang khusus, pengobatan-pengobatan yang khusus, ya, itu yang mengakibatkan penyakit COVID-19 ini menjadi sangat menarik untuk kita bahas. Seperti itu. Dok, kita kan ketahui dalam penanganan pasien COVID-19 ini tentu memerlukan konsentrasi dan perhatian khusus seperti itu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dok, bisa disebutkan, jelaskan sedikit seperti apa protap penanganannya ketika pasien ini masuk ke rumah sakit? Oke, jadi sebenarnya ada protap penanganan di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi yang kita kerjakan untuk pelayanan COVID-19. Misalnya pasien yang baru masuk dari IGD. Nah, dari IGD kita tangani secara menggunakan APD level 3 tadi, seperti yang saya katakan. Si pasien juga kita masukkan ke ruangan yang khusus, ruangan pemeriksaan. Nah, jika nanti memang terkonfirmasi COVID atau tersuspek dengan COVID-19, maka si pasien akan kita arahkan ke ruangan khusus untuk layanan COVID. Di situ ada monitornya, ada ventilatornya, ya, ada ruangan bertekanan negatif dengan tujuan menekan risiko pemaparan yang lebih banyak lagi. Jadi kita arahkan ke situ menggunakan mobil ambulans, misalnya kita arahkan ke ruangan ke situ dengan protap-protap yang sudah kita atur, dengan SOP yang sudah kita atur untuk meminimalisir terjadinya penularan. Kira-kira seperti itu. Ya. Dok, dari sekian penanganan pasien COVID-19, ada nggak pasien-pasien yang memang benar-benar membutuhkan ekstra dalam penanganannya? Semua pasien dengan COVID-19 semua membutuhkan perhatian ekstra, karena kita harus jujur, ini merupakan penyakit baru, ya, artinya menjadi perhatian dunia, mengakibatkan kita harus lebih update lagi untuk mempelajari tentang COVID-19 yang melibatkan banyak disiplin ilmu. Ya, banyak teman-teman kita dari dokter spesialis yang lain seperti penyakit dalam misalnya, bagian bedah, ya, bagian jantung atau bagian paru. Nah, ini mengakibatkan kita lebih banyak berdiskusi, ya. Nah, karena penyakit ini juga memiliki tingkat kesulitannya masing-masing tergantung pasiennya. Ada yang kasusnya yang ringan, yang sedang, sampai yang kondisi-kondisi yang bahkan yang sangat berat. Seperti itu. Khusus untuk di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, tim dokter yang dilibatkan, Dok? Kita untuk tim Pinere, untuk dokter spesialis kita melibatkan sampai 15 dokter spesialis.
dokter spesialis, dan kita juga melibatkan, kalau saya tidak salah sekitar 15-an dokter umum, dan melibatkan sekitar 10 sampai 15 dokter internship. Itu masih dokter, dan melibatkan puluhan tenaga perawat dan juga bidan. Seperti itu. Jadi memang tim Pinere ini kita melibatkan dari tim medik kita sampai ratusan orang. Karena memang begitu ada satu orang saja yang terkena suspek COVID, itu sudah melibatkan banyak orang, mulai dari IGD sampai rawatan di ruangan isolasi COVID, seperti itu. Oke dok, kita kan tahu perjuangan daripada tim dokter ini kan tidak mudah seperti itu dok. Banyak tantangan, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Selama penanganan kasus COVID-19, pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih, apakah ada mungkin tenaga kesehatan yang terpapar seperti itu dok? Oke, untuk tenaga kesehatan yang terpapar, sebenarnya di Rumah Sakit Umum Jasamen sendiri saja kita ada perawat kita yang sudah terpapar, terpapar atau perawatnya terpapar, keluarganya terpapar, ada ya, karena jumlah kasus yang kita tangani cukup banyak. Dan yang kedua, jumlah pasien yang kita tangani itu termasuk ada, kita juga menangani kasus yang berat. Nah, jadi resiko untuk terpaparnya cukup tinggi. Jadi untuk Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih kita sudah merawat yang juga perawat kita. Yang juga tenaga medik di sini sudah kita rawat juga. Gitu. Dok, untuk mengantisipasi hal tersebut, protokol kesehatan seperti apa yang diterapkan khususnya terutama bagi tenaga kesehatan ini dok? Untuk protokol kesehatan sendiri yang kita terapkan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat ya, menggunakan APD level 3 selama melakukan layanan. Itu masih tetap kita kerjakan. Memisahkan pasien yang tersuspek COVID dengan yang tidak COVID, menggunakan ruangan bertekanan negatif, itu semua protap yang kita kerjakan. Sampai sekarang dimulai dengan Rumah Sakit Jasamen Saragih ditunjuk sebagai layanan COVID, sampai sekarang protap itu masih tetap kita jalankan. Oke, dok, kita tahan dulu perbincangan kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali kami ingatkan penting untuk menjaga daya tahan tubuh utamanya saat pandemi COVID-19. Di antaranya berjemur di matahari pagi, olahraga rutin, rajin meminum air putih, konsumsi vitamin, makan makanan sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Selain itu tetap disiplin terapkan protokol kesehatan di masa pandemi, seperti menggunakan masker maksud kami, rajin mencuci tangan, dan tetap jaga jarak ketika berada di keramaian. Kami akan kembali sesaat lagi. Pasien kita dengan penyakit COVID-19 ini selalu disertai dengan penyakit-penyakit bawaan. Jasamen Saragih ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan ke perbincangan berikutnya. Dok, selain COVID-19 di tengah situasi pandemi saat ini, penyakit-penyakit apa saja yang memang perlu kita antisipasi dok? Oke, jadi sebenarnya semua penyakit ya memang harus kita antisipasi, baik itu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tapi apapun itu yang paling penting dalam kondisi seperti ini ya kita harus menjalankan, kembali saya ingatkan, kita harus menjalankan protokol kesehatan. Bukan untuk orang lain tapi untuk kita sendiri juga. Nah, dengan kita menjalankan protokol kesehatan, melindungi diri kita, maka kita juga akan melindungi orang lain dan keluarga-keluarga kita, seperti itu kira-kira. Dok, sebenarnya kita kan kita ketahui zaman sekarang pola-pola hidup kita kan banyak yang melenceng seperti itu dari sisi kesehatannya. Sebenarnya pola hidup seperti apa yang memang perlu kita terapkan, dok? Pola hidup seperti apa yang perlu kita terapkan ya? Yang jelas pola hidup sehat, ya. Kita harus untuk dari
seperti yang saya katakan tadi, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu harus menjadi kegiatan rutin yang kita lakukan. Ya, mengkonsumsi vitamin juga, buah-buahan, makanan yang bergizi itu harus tetap kita laksanakan, menjalankan seperti biasanya, tapi dengan menambahkan protokol 3M tadi yang selalu dikatakan digaung-gaungkan oleh pemerintah, itu menjadi tambahan, nilai tambahan pada kondisi pandemi seperti saat ini. Seperti itu. Dengan gaya hidup yang kurang teratur bisa disebut seperti itu, apakah ini menjadi salah satu penentu ataupun penyebab untuk kita terserang penyakit? Oke, mungkin tidak secara langsung ya. Artinya saya katakan bahwa dengan pola hidup yang tanda kutip tidak sehat, mungkin kita tidak merasakan impactnya secara langsung. Namun banyak pasien yang kita rawat justru memang berawal dari pola hidup yang tidak sehat. Contoh, tidak menjalankan protokol kesehatan. Banyak kerumunan, baru pasien mengeluhkan sesak. Saya baru ada pesta ini seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu, pasien terpapar seperti itu. Yang kedua, pasien tidak rutin memeriksakan kesehatannya, seperti itu. Pasien dengan penyakit diabetes, sakit gula, pasien dengan penyakit hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, dia juga tidak menjalankan protokol kesehatan yang seperti yang digaungkan oleh pemerintah selama ini. Nah, mengakibatkan kondisi ini menjadi semakin buruk daripada kepada pasiennya, seperti itu. Dok, di masa pandemi COVID-19 ini istilahnya apakah tidak berbahaya jika kita melakukan pemeriksaan ataupun check up seperti yang umumnya dibilang? Di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih, kita masih menjalankan protap-protap COVID-19 ini, protap-protap kesehatannya. Jadi kalaupun memang pasien khawatir untuk melakukan, tidak perlu khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Umum Jasamen untuk memeriksakan kesehatan, untuk melakukan kontrol. Karena kita sudah melakukan protokol penanganannya dengan lebih baik ya, seperti itu. Jadi misalnya pasien datang ke poli, kita kasih kursi untuk kursi tunggu si pasien itu dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita buat kursinya berjarak, ya selalu kita untuk nomor antrian juga kita buat berjarak. Jadi untuk risiko terpapar dari orang lain kita minimalisir dengan seperti itu ya. Tentunya juga si pasien juga harus melihat kondisi di lapangan, sebagaimana hindari kerumunan ya, seperti itu, membawa hand sanitizer, mungkin menghindari menyentuh bagian-bagian yang umum seperti anak tangga, seperti itu kira-kira. Bagaimana kira-kira dok tipsnya untuk menyadarkan masyarakat, terutama bagi pasien yang di usia-usia rentan ini untuk mau sadar untuk memeriksakan kesehatannya? Iya, untuk itu saya rasa kita perlu melibatkan banyak lini ya, dari pemerintah juga. Pemerintah pusat selalu menggaung-gaungkan, mengkampanyekan untuk bagaimana perilaku hidup sehat ya, perilaku 3M tadi. Nah, ini juga harus kita adopsi di kabupaten kota, harus diadopsi ya. Untuk Rumah Sakit Jasamen sendiri ini sudah selalu kita gaungkan ya, artinya kepada pasien-pasien kita yang kita rawat yang dengan COVID maupun tidak COVID, kepada keluarga pasiennya juga kita berikan informasi yang cukup ya. Jadi kembali saya katakan bahwa ini memerlukan perhatian dari setiap lini lah ya. Kita juga sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih selalu mengingatkan kepada tenaga medis yang lain juga, seperti perawat, kita rekan kerja kita untuk tetap menjaga protokol-protokol kesehatan tadi. Oke dok, flashback sedikit. Kita akan tahu seperti kita bahas sebelumnya, Rumah Sakit Jasamen Saragih ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan seperti itu. Terutama ini kan rumah sakit ini kan tentunya akan menerima dengan pasien-pasien dari penyakit yang lain. Itu bagaimana koordinasinya biar mereka tidak takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit ini? Jadi memang ya kita sudah melakukan layanan pasien COVID itu per tanggal 27 Maret. Sampai saat ini kita juga masih melakukan layanan COVID. Namun kita masih menjalankan protokol kesehatan, dalam arti pasien yang terpapar COVID atau pasien yang suspek COVID tidak akan sama rawatannya dengan pasien yang tidak COVID. Betul. Karena kita punya ruangan tersendiri untuk itu. Pasien yang terkonfirmasi kita punya ruangan untuk itu. Pasien yang suspek terduga COVID juga kita punya ruangan untuk itu juga. Dan pasien yang sudah tanpa gejala dan dia sudah
bukan tanpa gejala, sudah selesai gejalanya, sudah selesai, sudah perbaikan pada pasien, namun swabnya belum keluar atau swabnya belum positif, belum negatif, itu kita rawatkan di ruangan yang berbeda dengan pasien-pasien yang tidak terpapar dengan COVID. Jadi tidak perlu khawatir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Jomja Samen Saragi. Di samping itu kita tetap di rumah sakit tetap menjalankan protokol kesehatan, namun kita himbau juga kepada pasien kita dan calon-calon pasien kita supaya tetap menjaga diri dan menjaga lingkungannya, seperti itu. Ya, terutama kan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, terutama kan selama ada di rumah sakit. Iya. Oke dok, kita kan ketahui di masa pandemi ini salah satu penyebab dari informasi yang beredar di dunia kesehatan juga perokok. Apa memang seperti itu dok? Merokok ya, jadi begini, pasien perokok ya artinya sebenarnya mungkin tanpa disadari oleh si pasien ya, sudah jelas di himbauan rokok juga kita bilang dapat mengganggu kesehatan seperti itu ya, paru-paru, jantung. Nah, jika pasien dengan kondisi perokok, apalagi perokok aktif misalnya, ya kondisi paru-parunya tidaklah sebaik kondisi pasien paru-paru pasien yang tidak merokok, kan begitu. Nah, jadi jika dia sudah perokok berat, kondisi paru-parunya juga tidak baik, ditambah lagi dia tidak mengikuti protokol kesehatan dengan baik, dia terpapar COVID-19, maka akan semakin memperburuk kondisi COVID-19-nya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan jika pasien kita sudah mulai, kita memang perokok aktif ya, memang pasien ini merokok, maka akan menjadi faktor penyulit juga bagi kita tenaga medis untuk menyembuhkan pasien ini, seperti itu. Ya. Berarti dok, secara tidak langsung bagi para perokok ini sebenarnya dapat menjadi klaster atau penularan dari COVID ini? Secara langsung maupun tidak langsung, rokok memang tetap berbahaya. Ya, sekali lagi kita himbau, pemerintah selalu mengatakan bahwa sebisa mungkin sebaiknya jangan merokok, kan begitu. Itu himbauan pemerintah. Karena pasien-pasien dengan perokok dengan atau tanpa COVID selalu menjadi hal yang sulit untuk kita tangani. Seperti itu kira-kira. Berarti perokok ini menjadi salah satu klaster yang dapat menularkan? Ya, bukan menularkan, tapi perokok ini akan merugikan dirinya sendiri. Untuk menularkan dengan atau tanpa perokok memang bisa saja menularkan ke orang lain. Namanya juga ini penyakit yang sangat cepat penularannya. Walaupun dia perokok ataupun dia tidak perokok, sangat cepat penularan. Tapi dengan dia merokok, maka akan semakin sulit untuk menyembuhkan dia jika dia terkena COVID-19. Akan menyulitkan kita dari tim medik, tim dokter untuk menyembuhkan si pasien. Nah, seperti itu. Oke dok, sebenarnya gaya hidup ataupun pola hidup seperti apa yang harus kita terapkan di tengah pandemi saat ini? Untuk pola hidup yang kembali saya tekankan tadi ya, jaga kesehatan ya, kita jaga kesehatan, kebugaran juga kita jaga, rajin berolahraga, memakan makanan yang bergizi juga ya. Bagi mereka yang memiliki penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan instruksi dokter, memakan obat ya sesuai dengan jadwalnya. Itu yang paling penting. Yang terakhir itu kembali saya tekankan, menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan instruksi pemerintah ya, menggunakan masker tadi saya katakan, jaga jarak ya, seperti itu, dan juga rajin mencuci tangan. Itu juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan kita, seperti itu. Oke, sebelum menutup segmen dok, boleh kita kasih statement sedikit, maksud kami dokter ngasih statement sedikit, seperti apa sih cara kita tetap mempertahankan imunitas kita tetap terjaga di masa pandemi ini? Seperti saya katakan tadi ya, untuk menjaga imunitas tetap memakan ya makanan bergizi tadi, seperti saya katakan, vitamin, multivitamin, rajin berolahraga ya, dan juga menjalankan protokol-protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini menjadi sangat penting karena dengan menjalankan protokol kesehatan itu sudah menjadi barang pasti kita dapat menurunkan angka terkena COVID-19, seperti itu. Oke dok, kita jeda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Voice of Sumut segera kembali.
pasien kita dengan penyakit COVID-19 ini selalu disertai dengan penyakit-penyakit bawaan. Yayasan Saragi ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Anda masih bersama kami pemirsa di Voice of Sumut. Kita langsung saja ke narasumber kita yaitu Dr. Paulus Tinambundan SPAN. Dokter, virus corona kan dianggap rentan menginfeksi orang-orang yang sebelumnya memiliki penyakit bawaan. Apa memang seperti itu, Dok? Oke, virus corona memang bisa menyerang pasien yang dengan penyakit bawaan ataupun tanpa penyakit bawaan. Sudah terbukti juga banyak pasien yang kita rawat yang tanpa penyakit bawaan pun bisa terpapar COVID-19. Namun rata-rata pasien yang kita tangani semuanya dengan memiliki komorbid rata-rata. Bahkan di atas 80% pasien yang kita tangani semuanya memiliki komorbid. Walaupun ada yang tanpa komorbid artinya memang murni COVID-19, tapi itu dengan jumlah kasus yang sangat minim. Seperti itu. Jadi sudah terbukti juga banyak pasien yang kita rawat yang tanpa penyakit bawaan pun bisa terpapar COVID-19. Namun rata-rata pasien yang kita tangani semuanya dengan memiliki komorbid rata-rata. Bahkan di atas 80% pasien yang kita tangani semuanya memiliki komorbid. Walaupun ada yang tanpa komorbid artinya memang murni COVID-19, tapi itu dengan jumlah kasus yang sangat minim. Seperti itu. Jadi kembali kita himbau untuk pasien-pasien yang usia tua sudah dengan penyakit bawaan untuk tetap menjaga kesehatan, ya, mengikuti protokol kesehatan. Selalu saya tekankan untuk itu supaya memeriksakan kesehatannya secara continuous, ya, untuk menjaga kondisi si pasien. Begitu. Sebenarnya penyakit bawaan yang paling rentan, penyakit bawaan yang paling rentan, penyakit metabolik yang paling banyak kita tangani itu saat ini. Untuk nasional mungkin saya belum dapat gambaran, tapi untuk Jasamen Saragi sendiri paling banyak kita mendapatkan pasien dengan hipertensi yang sudah menahun, pasien dengan usia tua, ya, di atas 50-an tahun, dan pasien-pasien dengan penyakit diabetes mellitus, penyakit gula. Itu yang paling banyak yang kita rawat sampai saat ini, begitu. apakah itu artinya bagi pasien-pasien COVID-19 yang memang memiliki penyakit bawaan itu lebih rentan? Iya, jadi pasien-pasien yang memiliki penyakit bawaan cukup rentan, ya, untuk terpapar COVID-19 dibanding pasien-pasien yang tanpa penyakit bawaan. Nah, ini mengakibatkan kesulitan bagi tenaga medik juga, ya, tenaga medis juga untuk melakukan bagaimana pengobatan kepada pasien. Nah, seperti itu. Apakah ini akan menyebabkan penyakit yang dialami oleh pasien ini akan makin parah? Iya, jadi dengan pasien dengan penyakit komorbid akan memiliki prognosa yang mungkin lebih jelek daripada pasien-pasien yang tanpa ada komorbid. Misalnya dia pasien muda, misalnya 18 tahun dengan murni penyakit COVID saja, itu akan lebih mudah masa pemulihannya daripada pasien yang usia tua dengan diabetes atau dengan gagal ginjal, dengan hipertensi. Maka ini akan lebih panjang masa rawatannya atau bahkan buruk nanti hasil akhirnya pada pasien bisa menyebabkan kematian, seperti itu. Dok, ini kan jika ada pasien yang memang sudah memiliki penyakit bawaan seperti jantung terutama umpamanya, dan dia terpapar COVID-19, apakah ini penanganannya lebih sulit atau sama? Ya, menjadi lebih sulit, ya, karena ada penyakit komorbid lain yang harus kita tangani. Ya, di samping menangani COVID-nya, kita harus menangani penyakit-penyakit bawaannya yang lain. Ya, artinya kita harus menangani penyakit yang lebih banyak daripada pasien-pasien yang hanya COVID saja. Dia ada usia muda, penyakitnya pun hanya COVID misalnya, itu lebih mungkin rawatannya lebih singkat daripada pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit bawaan sebelumnya seperti sakit gula, hipertensi tadi. Nah, seperti itu. Dok, selama menangani pasien COVID-19, adakah menemukan kasus serupa? Bisa dicontohkan? Arti? Maksudnya dengan pasien yang memang terdampak COVID-19 tapi memiliki penyakit bawaan, apakah ada kasus yang banyak? Misalnya penyakit diabetes saja, kita mendapat pasien yang COVID-19 dengan penyakit penyerta sakit gula, itu ada beberapa. Dengan penyakit hipertensi dengan penyakit COVID itu ada beberapa. Bahkan ada yang dengan hipertensi, sakit gula,
dengan gagal ginjal, dengan kena COVID lagi dia. Nah itu juga ada, seperti itu juga ada. Jadi itu memang sangat menyulitkan kita. Tapi ya puji Tuhannya sampai saat ini pasien kita yang kita rawat di Jasamen Saragi untuk kasus yang sembuhnya itu memang cukup baik ya. Yang saat ini dengan jumlah kasus meninggal dunia yang cukup minim ya. Kita meninggal sampai saat ini di Jasamen Saragi kita sudah sampai pada angka 20 orang dari pasien yang kita rawat 167 ya. Dengan jumlah pasien yang sembuh di angka 124 pasien sudah 126 pasien sudah sembuh sampai saat ini, seperti itu. Dok, pasien-pasien yang ditangani selama ini apakah memang kebanyakan dari Siantar atau ada dari luar Siantar? Rata-rata yang kita rawat saat ini dari Siantar Simalungun ya. Paling banyak memang dari wilayah Siantar Simalungun. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita rawat dari daerah lain. Kemarin kita juga ada rawat pasien dari Labuan Batu ya. Nah, daerah-daerah sana kita juga pernah pasien rawatkan di sini. Jadi tidak semua pasien yang kita rawat ini adalah pasien dari Pematang Siantar, dari Simalungun juga, dari Labuan Batu kemarin juga ada juga. Nah, jadi mayoritas memang pasien dari wilayah kota Pematang Siantar, tapi ada juga pasien yang di luar daripada itu. Dok, bisa disebutkan nggak usia rata-rata pasien yang ditangani selama ini? Rata-rata memang usia variatif ya. Paling muda yang pernah kita rawat itu usia 16 tahun ya, pasien dengan probable COVID ya, dengan kita sangkakan COVID. Yang paling tua yang pernah kita rawat itu di umur 86 tahun. Itu juga pernah kita rawat, dan dua-duanya ini pasien baik ya, pulang ke rumah tanpa ada keluhan lagi dengan swab yang negatif yang begitu. Jadi untuk kelompok umur memang yang paling banyak kita rawat ya pada usia produktif ya, dan juga pada pasien-pasien dengan usia yang lansia. Nah, seperti itu. Dok, ya, tadi kan dokter bilang juga sempat menangani pasien dengan lansia umur kalau nggak salah 86 tahun. Dok, apa ada penanganan khusus yang diberikan? Seperti yang saya katakan tadi ya, semua pasien dengan COVID-19 ya khusus. Artinya memang kita dibentuk tim sendiri dengan COVID-19 saja dia sudah jadi penanganan khusus. Tapi menjadi perhatian karena umurnya memasuki fase yang cukup tua 86 tahun ya, menjadi perhatian lebih bagi kita. Nah, tapi dengan tidak menyingkirkan pasien-pasien yang lain juga, seperti itu. Dok, bagi orang yang memiliki penyakit bawaan seperti dokter bilang jadi entah jantung, hipertensi dan lainnya, itu apa yang memang harus kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari agar terbebas dari paparan COVID-19 ini? Oke. Untuk pasien-pasien atau untuk masyarakat yang dengan memiliki komorbid atau penyakit yang tidak menular seperti sakit gula tadi, sebagai hipertensi, kembali saya tekankan untuk tetap menjaga kesehatan. Ya, tetap menjaga kesehatan, rajin berolahraga, ya, olahraga yang teratur, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengkonsumsi multivitamin, rutin memeriksakan kesehatan. Nah, kembali saya tekankan, ini menjadi penting karena pada pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit tidak menular seperti sakit gula ini, sakit gula, hipertensi, ya, sakit jantung, gagal ginjal, ini menjadi penting karena memang kita harus memeriksakan kesehatan dan dokter harus memantau kesehatan ini secara terus-menerus, simultan, secara terus-menerus. Menjadi sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Banyak pasien kita yang jadi telat ya karena COVID-19 ini, takutlah ke rumah sakit. Ya, kemarin saya tekankan jangan takut, datang saja ke sini, kita rawatkan, kita obati. Di samping itu yang paling penting tetap 3M tadi. Ya, 3M tadi sesuai dengan instruksi pemerintah, jalankan. Jika kita sudah menjalankan protokol kesehatan, menjaga aktivitas fisik kita juga kita jaga, maka mudah-mudahan risiko untuk terpapar COVID-19 sangat minimal. Dok, sebelum menutup perbincangan kita saat ini, Dok, bisa mungkin diberikan tips ataupun himbauan bagi kita semua, terutama bagi masyarakat yang memang belum sadar bagaimana menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan, Dok. Oke, untuk tips ya untuk teman-teman kita, khususnya warga Pematang Siantar ya, warga Simalungun Pematang Siantar, kembali kita harus menyadari bahwa kondisi COVID-19 ini adalah kondisi pandemi ya.
Jadi kita harus bisa menjaga diri kita dan lingkungan kita. Saya tekankan untuk teman-teman untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, ya, hindari kerumunan, jaga jarak. Nah, itu menjadi sangat penting ya, rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dengan kita menjaga diri kita, maka kita bisa menjaga diri kita dan menjaga lingkungan kita, maka kita bisa menurunkan risiko terpapar COVID. Seperti itu. Oke, tetap menjaga kesehatan, terapkan 3M, Terapkan 3M. dan jangan takut untuk melakukan tes kesehatan. Tes kesehatan, jangan takut untuk melakukan tes kesehatan di rumah sakit, ya, khususnya Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi. Seperti itu. Terima kasih Dok atas waktu dan kesempatannya berbagi Sama-sama. kesehatan dengan Sumut TV. Semoga ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Pemirsa, pandemi memang masih terjadi. Mari kita menjaga tubuh sebaik-baiknya dan pastikan tetap produktif dan tetap aman dari COVID-19. Disiplin terapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan sesering mungkin, tentunya menggunakan sabun di air mengalir selama 20 detik. Lakukan hal ini menjadi satu kesatuan karena 3M menjadi satu paket. Mewakili kru yang bertugas, saya Ari Wiratmaja pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.